Nah gitu, jadi sudah kebayang lah investasi ini. Nah saya ingin lanjut ke pertanyaan yang sedikit melenceng tapi lumayan lah agak menggelitik juga. Nah ketika nanti sudah jadi sarjana gitu, SPD ya, SPD sarjana penuh derita. Sarjana pamer dosen ada. Enggak. Insya Allah kita sarjana yang lulus dengan mengikuti track karena kuliah rajin juga, walaupun ya ada bolos-bolosnya mah sekali-kali gitu, ada juga karena kita karena pertandingan persib utamanya mah gitu kan gitu. Nah ketika nanti wisuda otomatis mulai gelar sarjana, apakah akan terus meneruskan profesi tukang surabi dan rangka syukur, atau karena saya masih sarjana ya gengsi ya perlu jadi tukang surabi deh aja jadi tukang syukur, apakah akan begitu Kang Uce? Nggak, tetap profesi karena yang mengantarkan kita kalau qadarullah gitu ya, qadarullah kita nanti jadi sarjana gitu ya. Inilah profesi inilah yang mengantarkan kita menjadi sarjana, dan ini tidak akan tergantikan mungkin ya, tidak akan tergantikan karena memang susah payahnya dari sini gitu, berada dari sini gitu. Kalau saya dari tukang surabi ya surabinya nggak akan saya tinggal gitu ya. Mudah-mudahan kalau memang nanti jadi sarjana berarti karena memang pola berpikirnya sudah beda, mungkin nanti tetap saya akan jualan surabi tapi mungkin tidak akan saya mungkin yang jualannya gitu. Saya punya karyawan nanti gitu. Amin ya, amin itu baru cita-cita Berarti sekarang brand judulnya Surabi Bundaran, cabang Bundaran, karena jadi Surabi Sarjana bisa branding kamu lanjut Bandang, apakah sama jawabannya? Ya memang ini jadi sarjana itu tidak ada dalam pikiran saya waktu ketika kita tidak bisa melanjutkan sekolah waktu itu gitu ya. Tapi kepikiran waktu itu saya ingin, karena saya tidak bisa sekolah, harapan saya satu waktu nanti saya akan punya sekolah gitu. Itu jadi salah satu cita-cita saya dulu waktu berbicara ke orang tua, pengen melanjutkan sekolah gitu ya. Nah alhamdulillah sekarang meskipun masih sekolah merintis gitu ya, pendidikan non formal PNF berjalan. Dan ketika ditanya tadi apakah ketika sarjana saya akan meninggalkan profesi cukur gitu ya, sama sebetulnya seperti kata Pak Uje, yang saya lahir di profesi cukur gitu ya, dan ini juga yang bisa menghidupi anak-anak saya untuk terus melanjutkan sekolah sampai saat ini. Terus terang awal-awal memang ada perasaan di kita itu minder gitu ya, ada perasaan dengan kenyataan bahwa kita ini bukan seseorang yang dengan profesi yang wah gitu, hanya sebagai tukang. Tapi ada beberapa juga yang memotivasi, sebetulnya jadi motivasi bahwa kan apa-apa profesi cukur, lebih baik jadi kepala teri daripada jadi ekor gajah. Ini jadi motivasi saya gitu ya. Kecil-kecil juga tempat usaha kita CEO-nya gitu ya. Jadi kepalanya, jadi direkturnya gitu, meskipun merangkap jadi OB juga gitu, jadi cleaning service juga gitu ya. Tapi ya tetap bagi kami profesi ini memang jadi profesi yang di sini letak yang akan kita banggakan nanti, bahwa meskipun kita tukang cukur atau Pak Uje dengan tukang surabinya, tapi tidak menyurutkan kita untuk meningkatkan pendidikan kita gitu. Jadi itu sebetulnya mah bukan lagi nanti kita akan masuk ke dalam dunia baru yang akan disebut nanti bahwa kita itu seperti kacang lupa kulitnya lah gitu ya. Tapi tetap kita akan malah dengan status baru nanti ini kita akan bawa ke bagaimana caranya profesi yang sekarang kita geluti jadi meningkat gitu. Sebetulnya itu saya dan Pak Uje mungkin akan lebih bisa berbuat banyak ketika kita mendapat ilmu dari dunia kampus gitu itu sendiri.
dengan teorinya, kalau di lapangannya kita sudah ya terbiasa dengan hal yang teknis gitu ya. Tapi akan lebih terstruktur, terus kita juga bisa lebih meningkatkan usaha kita gitu ya. Karena setidaknya kita di tempat yang di kampus itu kita sering berinteraksi dengan teman-teman yang sama sebetulnya. Kalau di kelas karyawan itu banyak juga yang latar belakangnya di usaha gitu. Jadi ya bagi saya akan tetap jadi tukang cukur, Pak Uje akan tetap jadi tukang surabi, tapi ya dengan semangat dan pandangan yang berbeda mungkin dari saat ini. Nah, saya ingin lanjut ke, karena sudah mengalami bagaimana panas dinginnya dunia kampus gitu ya. Tapi jadi hal yang menarik pemirsa sekalian, karena kedua sosok ini yang tadi setelah diceritakan kan awalnya memang tidak atau ditakdirkan belum terjun ke dan lanjut dari lulusan SMA ke perguruan tinggi. Nah, dalam waktu yang injury time gitu ya, injury time juga menyempatkan untuk kuliah, tentunya bukan hal yang mudah dong ya. Bedalah dengan yang masih muda, yang belum punya buntut gitu ya, belum punya tanggung jawab dari anak atau istri. Tentunya itu waktu dan tenaga dan pemikiran juga akan lebih fresh, lebih mamprang gitu ya, untuk dan fokus untuk melanjutkan kuliah. Nah, kira-kira selama pengalaman menempuh bangku kuliah itu ada pengalaman yang sangat menyedihkan kah, atau dalam bahasa anak-anak muda sekarang pengalaman yang paling membagongkan gitu, tragis atau misalkan ya gimana gitu, silakan kamu jadi ada. Ini yang paling apa namanya tuh, yang paling dramatis mungkin ya, yang paling dramatis itu ketika saya dituntut sebagai seorang ayah gitu ya, seorang bapak gitu ya, memenuhi kewajiban kepada keluarga baik istri atau anak gitu ya. Di satu waktu yang sama itu berbenturan dengan keperluan yang harus dikeluarkan, ya kewajiban seorang mahasiswa gitu ya. Bayaran lah istilahnya gitu ya, bayaran ke sekolah kurang kali gitu ya anak gitu, sama bayaran ke kampus gitu kan, waktunya bentrok gitu. Nah ini yang luar biasa, menguras energi, menguras tenaga gitu ya, waktu juga jadi lebih ekstra bekerja gitu. Tapi itu tidak menjadi tidak menjadi putus harapan gitu ya, tidak menjadi putus asa bahwasanya ternyata seiringnya pada dasarnya saya yakin rezeki itu sudah diatur gitu ya. Tapi itu pada dasarnya gitu. Tapi ketika dengan waktu yang bersamaan gitu ya, karena tadi memang profesinya gitu tukang gitu tiap hari gitu kan, kita tuh untuk segala sesuatu teh menyisihkan gitu. Ada fluktuasi pemasukan gitu ya. Sementara ya tidak ada pemasukan yang signifikan gitu. Nah, diyakinilah memang tadi diperkuat oleh beberapa dalil gitu ya, yang dari agama itu menguatkan bahwa pasti kalau untuk pendidikan itu aya rezekinya, itu yang saya yakini gitu. Dan ternyata di waktu yang walaupun waktunya bersamaan gitu ya, tidak lama itu ada gitu rezeki gitu. Dari mana gitu, yang tidak disangka-sangka gitu, ada rezekinya. Dan itu memang sempat membuat ya hampir pecah itu kepala mungkin hampir jadi asa retak gitu ya kepala, pemikiran dia berpikir untuk bagaimana memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah, juga bagaimana melakukan kewajiban sebagai seorang mahasiswa di waktu yang bersamaan gitu. Tapi karena memang berangkat dari awalnya rezeki itu sudah diatur, dan apalagi memang ada hadis khusus gitu ya, bahwasanya ada rezeki khusus untuk mereka yang mau mencari ilmu gitu. Itu intinya. Nah, saya lanjut ke Edo. Tadi pengalaman atau yang dirasakan yang salah satu yang membagongkan itu adalah harus berangkat ke kampus kuliah sedangkan Persib sebagai pemotong sejati itu. Apa selain itu apakah ada pengalaman atau misalkan yang dialami yang jadi kendala yang paling merungsingkan gitu? Apa kira-kira? Sebetulnya sudah disebutkan tadi, yang itu saya
saya simpan di list yang pertama sebetulnya ketika harus berbenturan waktu kuliah dengan waktu big match gitu, apalagi yang partai-partai krusial gitu ya. Ini jadi hal yang, tapi memang benar tadi kata Pak Uje, hal yang mendasar di kita itu sebetulnya bagaimana caranya anak-anak bisa tetap bersekolah dengan keluarga juga, dapur juga harus tetap ngumpul, terus sementara kita juga biaya harus bisa terpenuhi. Memang kita itu harus pandai-pandai mensiasatinya. Nah kalau Pak Uje memang karena beliau memang baru merasakan seperti ini, sementara kalau saya kan saya itu masuk dalam kategori yang ripuhnya itu sudah profesional sebenarnya. Saya sudah dari dulu tidak aneh. Sebenarnya dari dulu bagaimana saya mengelola keluarga dengan anak-anak yang berbarengan, jarak anak itu 3 tahun, mereka keluar bareng, masuk lagi bareng, ya. Dari mulai masuk SMP, SMA, masuk kuliah gitu, terus anak-anak, dan saya itu sudah terbiasa hidup seperti ini gitu. Tambah sulam dan akhirnya jadi profesional, jadi lihai gitu. Bagaimana caranya dengan penghasilan seadanya tapi mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu sebetulnya. Tapi ada satu yang mungkin dialami teman-teman juga gitu ya, yang usia-usia, kenapa kalau usia yang tidak muda lagi sudah berkeluarga harus mengenyam pendidikan kampus gitu. Jadi ada hal-hal non teknis yang sebetulnya jadi kendala, seperti misalkan ada kita di satu kelompokin dengan teman-teman yang perempuan gitu yang ini kan yang di rumah kan jadi biasanya si suami itu nggak interaksi dengan perempuan gitu, karena profesi saya kan interaksinya dengan laki-laki semua gitu. Nah ini jadi hal yang kadang jadi kendala di lapangan gitu. Selebihnya dari itu selain di Persib ya nggak ada lah sebetulnya gitu. Itu bagi saya gitu ya. Nah, pemirsa sekalian, kita tutup dulu segmen ini karena kita sudah ininya, nanti kita berlanjut lagi spesifik ini dalam rangka pilot project. Podcast kita kedepannya kita akan ada bahan-bahan yang menarik untuk ditanyakan dan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab oleh narasumber. Siapkan saja mentalnya, siap-siap. Bisa ada AI yang bisa bantu jawab. Ini di luar AI. Oh, di luar AI. Nanti orang menjawabannya yang jelimet ya ribet. Nah, tapi kita akan menutup dulu tapi dengan satu pertanyaan yang nanti akan disambung. Tentunya segmen yang nanti kita akan membicarakan tentang pendidikan, latar belakang pendidikan, dan juga arahnya ke bagaimana kependidikan kita, terutama dari perspektif pelaku pendidikan yang sudah injury time tetapi mau tetap sekolah, mau tetap kuliah. Nah, nanti kita akan kupas karena memang ini kelas karyawan itu kelas yang unik di kampus itu. Nanti kita akan bahas selanjutnya bagaimana seharusnya pihak kampus dan dosen itu memperlakukan kita sebagai mahasiswa yang sudah tidak muda lagi dan juga banyak kesibukan dan lain-lain gitu. Memang kita tidak ingin kita seperti istimewakan atau mendapatkan privilege pengecualian yang utama, tetapi kita bagaimana menegosiasi supaya masing-masing saling enak gitu ya. Karena host sendiri mengalami bahwa ada kurang lain mahasiswa muda deui gitu, tetapi memang ini yang jadi hambatan atau tantangannya bahwa di umur yang tidak muda dan berbagai kesibukan dan berbagai ego, otomatis kita harus bisa mengkompromiskan antara kepentingan kita belajar di kampus dan juga dengan kepentingan kewajiban ya keluarga, kepentingan kewajiban keluarga. Hashtagnya save kelas karyawan. Save kelas karyawan. Jangan beri kami tugas yang banyak. Dan apabila kami nunutan di kelas, harap maklum. Ya, sekian dulu Pak Mirsa, pemirsa sekalian. Nanti kita sambung lagi ke obrolan yang paling menarik sebagai awalan, dan jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan share YouTube kita di Ontohod Logi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.